saya dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto, jurusan Teknologi Pangan, NIM 18I10031, dari kelompok D7 Praktikum Teknologi Bakery, akan mempraktekkan cara membuat roti tawar baik menggunakan shortening maupun tidak menggunakan shortening. Mari kita coba. Berikut adalah bahan yang kita gunakan. Mula-mula, seluruh bahan kering kita campurkan terlebih dahulu, mulai dari garam, gula, ragi, susu bubuk, dan improver. Dalam proses pembuatan roti tawar, penggunaan improver itu bersifat opsional. Namun pada kali ini saya menggunakan improver dengan tujuan untuk mempercepat volume pengembangan pada adonan pada saat proses fermentasi. Selain itu, tujuan dari penggunaan improver adalah memperpanjang umur simpan. Setelah seluruh bahan kering dituangkan menjadi satu dalam suatu wadah, sebelum dituang dengan air, akan lebih baik bila bahan kering tersebut diaduk dengan menggunakan sendok atau alat pengaduk lain dengan tujuan agar seluruh bahan kering itu tercampur secara merata. Setelah seluruh bahan kering tercampur secara merata, kemudian tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk atau diuleni. Tujuan dari penambahan air serta diaduk atau diuleni adalah untuk mengembangkan sifat gluten, mengembangkan daya rekat dan elastisitas. Hal itu dikarenakan gluten akan ada bila adonan tersebut dibasahi atau diaduk, kemudian dicampur dengan air, ditarik atau diremas. Adonan diaduk terus-menerus sampai adonan tersebut kalis. Adonan sudah dapat dikatakan kalis apabila adonan tersebut sudah tidak lengket atau menempel dengan tangan kita. Apabila adonan sudah dirasa kalis dan tidak menempel dengan tangan, adonan dapat dibulatkan, kemudian adonan dapat ditutup dengan serbet dan didiamkan selama 30 menit untuk proses pengistirahatan. Proses pengistirahatan itu bertujuan untuk mematangkan adonan. Selain itu, pada proses fermentasi atau pengistirahatan ini berperan untuk memperbaiki cita rasa dari roti yang akan dihasilkan nanti. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan akan mengembang. Setelah mengembang, adonan dikempeskan atau ditekan-tekan dengan tujuan agar gas yang ada di dalam adonan itu dapat keluar. Setelah adonan dikempeskan, adonan dikeluarkan dari wadah untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu meratakan adonan dengan menggunakan rolling pin. Adonan dipipihkan hingga tipis dan memiliki ketebalan yang sama. Setelah adonan memiliki ketebalan yang sama, selanjutnya adonan digulung hingga rapat dan tanpa adanya celah.
adonan selesai digulung dengan rapat, kemudian adonan diukur dengan menggunakan benang dengan cara melilitkan benang pada adonan. Tujuan dari melilitkan benang pada adonan adalah untuk mencari keliling pada adonan yang nantinya digunakan untuk mencari jari-jari yang selanjutnya digunakan untuk mengukur volume pengembangan pada adonan tersebut. Adonan dimasukkan ke dalam loyang untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu pengistirahatan selama 2 jam atau 120 menit. Dilakukan pengistirahatan selama 2 jam, adonan akan mengembang. Hal itu dikarenakan pengistirahatan selama 2 jam bertujuan untuk mencapai volume yang maksimal dan bertambah elastis. Selanjutnya, adonan dimasukkan ke dalam oven untuk dilakukan proses pemanggangan dengan suhu 220-230 derajat Celcius selama 15-20 menit. Setelah proses pemanggangan, akan didapatkan roti tawar yang memiliki crust berwarna coklat. Hal itu dikarenakan terjadinya reaksi Maillard dan karamelisasi. Selanjutnya, roti tawar dikeluarkan dari loyang dan dibiarkan hingga dingin. Selanjutnya, roti tawar dapat dipotong apabila roti tawar tersebut sudah dalam kondisi dingin. Pemotongan dapat dilakukan dengan cara mengarahkan pisau ke depan dan ke belakang dan dilakukan secara perlahan. Berikut adalah hasil pembuatan roti tawar tanpa menggunakan margarin atau shortening. Selanjutnya, saya akan membuat roti tawar dengan menggunakan margarin atau shortening. Berikut adalah bahan yang digunakan. Pembuatan roti tawar dengan menggunakan margarin atau shortening caranya hampir sama dengan sebelumnya, namun pada kali ini penambahan shortening dilakukan setelah adonan tersebut kalis.